Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khutan iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur dan kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya, atas waktu luang dan kesehatan yang diberikan kepada kita, terutama taufik, hidayah yang Allah tanamkan ke dalam hati kita, sehingga dengannya Allah menggerakkan langkah kita, menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya keberkahan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang setia di atas syariat beliau, tuntunan beliau dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kembali kita mengkaji silsilah fikih akhir zaman, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membahas tentang asyrat as-sa'ah sughra, tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat sughra, kiamat kecil. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan dua tanda kiamat sughra, dan itu sudah terjadi dan kita saksikan juga terjadi pada zaman kita ini. Yang pertama adalah diangkatnya ilmu, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman fasu'ilu aw ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengangkat ilmu agama ini begitu saja, Allah cabut, hilangkan begitu saja dari dada-dada hambanya yang berilmu. Tidak. Namun Allah mengangkat ilmu atau mencabut ilmu tersebut dengan mewafatkan para ulama, hingga nantinya tidak tersisa lagi para ulama yang membimbing umat, yang menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka disitulah manusia akan mengangkat orang-orang jahil sebagai tempat meminta fatwa. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan mereka menyesatkan manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara tanda kiamat kecil yang sudah kita sebutkan dan kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang merupakan imbas dari diangkatnya ilmu adalah kemunculan al-asaghir. Al-asaghir, orang-orang kerdil, orang-orang yang tidak berilmu namun dijadikan sebagai rujukan fatwa, dijadikan sebagai orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah
namun dengan penafsiran yang keliru. Akibatnya dia tersesat dan umat pun tersesat. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Al-Jahmi, "Inna min asyratis sa'ah." Perhatikan, tegas sekali Rasulullah SAW mengatakan, "Inna min asyratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, an yultamasal ilmu 'indal asaghir. Manakala ilmu agama Allah ini dicari, dituntut, dipelajari dari orang-orang yang kerdil. Maksudnya adalah sudah kita jelaskan, yaitu orang-orang yang kita wajib menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dari orang-orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, wara, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya, beradab dan berakhlak mulia sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka lah kita menuntut ilmu agama kita, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas 3 tanda-tanda kiamat sughra. Dan ini adalah tanda kiamat yang ketiga, keempat dan kelima. Yang ketiga ya, ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di antara tanda-tanda kiamat sughra, dan itu sudah terjadi dan akan terjadi, akan terus terjadi sampai nanti datangnya Dajjal. Ini tokoh utamanya ini, Dajjal. Tentang munculnya para nabi palsu dan para pendusta besar. Kita bawakan beberapa riwayat terkait hal ini. Yang pertama dari sahabat yang mulia Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati." Rasulullah bersabda, akan muncul nanti ya di tengah-tengah umatku 30 kadzabun, 30 pendusta. Dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat Ahmad disebutkan 27 pendusta. Ya. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Masing-masing mereka semuanya mengaku nabi. Didatangi oleh wahyu atau didatangi oleh Jibril alaihi salam. Bahkan ada yang mengatakan dirinya langsung ya menerima wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ana khatamun nabiyyin. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, dan ini adalah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak akan ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Masih ingat ketika di awal-awal pertemuan kita Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'ah hakadha." Aku diutus ya bersamaan, beriringan dengan datangnya hari kiamat seperti ini. Ya. Beliau mengisyaratkan dengan 2 jari beliau seperti ini. Salah satu tafsiran para ulama, syarah para ulama adalah ini Rasulullah SAW dan ini adalah hari kiamat. Jadi tidak ada jari di antara jari telunjuk dan jari tengah, tidak ada jari. Maksudnya adalah tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Tidak ada lagi nabi dan rasul antara beliau dan hari kiamat, tidak ada. Ini salah satu penjelasan para ulama terkait hadis ini. Sehingga para ulama mengatakan diutusnya Rasulullah SAW itu sudah menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Diutusnya Rasulullah SAW itu sudah merupakan tanda datangnya hari kiamat, karena beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Kemudian tafsiran yang kedua, ya, begitu dekatnya jarak antara diutusnya Rasulullah SAW dan hari kiamat,
Ya, diumpamakan seperti selisih jarak antara jari tengah dengan jari telunjuk ini. Jadi dekat sekali. Kok bisa dekat? Kita sudah berlalu hampir 1500 tahun semenjak Rasulullah SAW diutus. Kenapa dikatakan dekat? Para ulama mengatakan kullu atin qarib. Segala sesuatu yang pasti datang itu dekat. Ya. Segala sesuatu yang pasti datang itu dekat. Bahkan kematian kita saja itu sudah kiamat. Kiamat bagi kita, diri kita pribadi. Ya. Selanjutnya kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terasa. Tidak terasa, sangat singkat sekali kehidupan kita di dunia ini. Itu prinsipnya ya, segala sesuatu yang pasti datang, maka pada hakikatnya dia dekat, sebentar lagi akan terjadi. Termasuk kematian kita, ya, kematian orang-orang yang kita cintai, semuanya dekat. Itu hadis yang pertama. Jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan di sini akan muncul di tengah-tengah umatku sekitar 30 pendusta besar dan masing-masing mereka mendakwakan diri sebagai nabi. Ingat, tidak ada nabi setelah nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Riwayat berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baina ana naim. Ini Rasulullah SAW mengisahkan tentang mimpi beliau. Dan kita tahu mimpi Rasulullah SAW adalah wahyu. Salah satu cara Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan wahyu kepada beliau adalah melalui mimpi. Ra'aitu annahu wudi'a fi yadayya siwarani min dhahab. Jadi dalam mimpinya Rasulullah SAW menceritakan, aku melihat diriku, ya, di tanganku ada 2 buah gelang dari emas. Fafudhi'tuhuma wa karihtuhuma. Aku terkejut dan aku tidak menyukainya. Rasulullah tidak suka karena perhiasan emas itu diharamkan bagi laki-laki. Fa'udhina li. Kemudian aku diizinkan untuk menanggalkan 2 buah gelang emas tersebut. Fanafakhtuhuma fatara. Aku tiup. Tiba-tiba dia menghilang, lenyap. Ya, melayang, lenyap. Fa'awwaltuhuma. Kemudian aku mentakwilkan mimpiku tersebut. Rasulullah menafsirkan mimpinya. Kadzabaini yakhrujani. Akan muncul nanti, ya. Dan ini terjadi di zaman beliau. Beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Akan muncul 2 orang pendusta besar. Dan dia mengaku, kedua-duanya mengaku nabi. Pertama Al-Musailimah Al-Kadzab dari Yamamah. Kemudian yang kedua adalah Al-Aswad Al-Ansi. Dia dari Yaman. Dua-duanya mengaku nabi dan ini mereka sudah muncul di zaman Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah bahkan pernah bertemu langsung dengan Musailimah. Al-Musailimah Al-Kadzab, ya, nabi palsu ini. Rasulullah mendatanginya, mendakwahinya. Kemudian menasihatinya untuk berhenti mendakwakan nubuwah karena itu adalah kedustaan. Apa kata Musailimah? Begini saja. Kita bikin kata sepakat. Ya, selama engkau hidup, engkau yang jadi nabi. Nanti kalau engkau sudah wafat, saya yang jadi nabi. Begitu kata Musailimah Al-Kadzab. Tentu saja Nabi SAW menolaknya dan membantahnya karena itu adalah kedustaan. Kemudian dalam riwayat tersebut disebutkan, boleh jadi engkaulah yang dimaksudkan di dalam mimpiku, kata Rasulullah SAW. Ini dalam riwayat yang lain. Dan ternyata benar, dia mendakwakan diri sebagai nabi. Waliyahudzubillah. Kemudian ada sahabat yang ketika mendengar atau meriwayatkan hadis ini, beliau bernama Ubaidullah bin Utbah
Beliau mengatakan ahaduhuma al-Ansi. Salah satu di antara dua orang pendusta yang dimaksudkan oleh Nabi adalah Al-Ansi. Maksudnya Al-Aswad Al-Ansi yang berasal dari Yaman. Alladhi qatalahu Fairuz. Dan dia terbunuh oleh Fairuz bil Yaman, di Yaman. Wal akhar Musailimah. Adapun yang satu lagi Musailimah Al-Kadzdzab, ya, dia juga berhasil dibunuh oleh Wahsy, siapa? Yang membunuh pamannya, yang membunuh Hamzah, ya, yang membunuh Hamzah, yaitu sekaligus sebagai hadiah atau tebusan atas kesalahannya karena membunuh paman Nabi di perang Uhud. Itu ketika Wahsy belum masuk Islam, ya. Terbunuh dia Musailimah ini dengan terhinakan. Dan riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Jadi di masa Rasulullah sudah muncul dua orang yang mengaku Nabi, Al-Aswad Al-Ansi, kemudian Al-Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq muncul lagi. Dan kali ini yang mengaku Nabi adalah seorang wanita, namanya Sajah At-Tamimiyah. Sajah At-Tamimiyah. Dan ajaibnya, konon diriwayatkan Sajah ini dia dinikahi oleh Musailimah Al-Kadzdzab. Jadi Nabi palsu menikahi Nabi palsu. Mana yang benar ini? Ya. Dan ada riwayat yang menyebutkan Sajah At-Tamimiyah ini tobat, masuk Islam lagi. Wallahu taala a'lam. Muncul juga di eranya Abu Bakar As-Siddiq orang yang mengaku Nabi, namanya Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad bin Khuzaimah. Terus seperti itu di zamannya, di awal-awal kekhalifahannya Abdullah bin Zubair tahun 60 Hijriah, ya. Ada yang mengaku Nabi yang pernah kita kisahkan, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, yang dia ini bapak agama Syiah. Dia yang pentaksisnya. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Dia membuat pasukan At-Tawabin yang katanya ingin menuntut balas atas kematiannya Al-Husain. Dia mengkampanyekan cinta Ahlul Bait, padahal mereka orang-orang munafik sebenarnya, jauh dari Ahlul Bait. Bohong klaim kecintaan mereka kepada Ahlul Bait. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi ini terbunuh, tewas oleh saudaranya Abdullah bin Zubair. Dia sempat berkuasa di Kufah. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi ini dia sempat berkuasa di Kufah, ya, pusat fitnah ketika itu. Dan dia punya banyak pengikut. Awalnya dia hanya sekedar mengkampanyekan cinta Ahlul Bait, kemudian menuntut balas atas kematiannya Al-Husain, sehingga dia pengikutnya banyak yang kagum kepada dia. Dan dia berhasil dengan bersama pengikut-pengikutnya membunuh orang-orang yang membunuh Al-Husain di Karbala. Dia berhasil, sehingga dia dianggap pahlawan. Dia dianggap pahlawan oleh penduduk Kufah. Itulah yang membuat dia tenar. Kemudian banyak pengikutnya. Ya. Ternyata ujung-ujungnya dia mengaku menjadi nabi. Dia mengaku didatangi oleh Jibril. Waliya'udzubillah. Akhirnya ditumpas dia. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi ini ditumpas, dibunuh oleh Mus'ab ibn Zubair, saudaranya Abdullah ibn Zubair. Kemudian di eranya Abdul Malik bin Marwan, salah seorang pemimpin dari Bani Umayyah, muncul lagi nabi palsu yang namanya Al-Harith Al-Kadzdzab. Dia dijuluki Al-Harith, dijuluki Al-Kadzdzab. Al-Harith sang pendusta. Ditumpas juga. Zaman ini muncul Ahmad Al-Qadiani, pendiri
Ahmadiyah, ya, di Pakistan. Dia ngaku jadi nabi, bahkan dia ngaku jadi Al-Masih. Muncul juga seorang yang namanya Ali bin Muhammad Asy-Syirazi, ini dari Iran. Dia menganggap dirinya Babul Mahdi, pintunya Al-Mahdi, ya. Pintu kemunculannya Al-Mahdi. Dia punya pengikut, dia punya murid namanya Husain Ali, dan anehnya ini Husain Ali ini dia mengaku jauh lebih parah daripada gurunya Ali bin Muhammad Asy-Syirazi. Dia mengumumkan semua agama termasuk Islam batal, semua agama batal. Ya. Dia mengaku sebagai madharullah al-haqiqi, penampakannya Allah yang sejati. Ini padahal dia muridnya Ali bin Muhammad Asy-Syirazi. Ali bin Muhammad Asy-Syirazi ini yang mengaku sebagai nabi juga. Ini mana yang benar ini? Guru atau murid? Dua-duanya pendusta, ya. Muncul lagi di zaman ini ada yang namanya Ra'il. Dia punya pengikut Ra'iliyah. Semua yang kita sebutkan ini adalah nabi-nabi palsu yang mengaku jadi nabi dan punya pengikut yang banyak. Bahkan dia seperti Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi itu punya kekuatan bersenjata di Kufah ketika itu. Sehingga para ulama memaknai 30 pendusta ini, ya, adalah orang-orang yang mengaku nabi dan punya pengikut yang banyak. Adapun yang sekedar ngaku-ngaku nabi, maka jumlahnya mungkin tidak terhitung, banyak sekali, ya. Di Indonesia saja banyak sekali di Indonesia. Ada yang perempuan, ada yang laki, ya. Tapi yang dimaksud 30 pendusta dalam hadis ini adalah orang yang mengaku nabi dan punya pengikut banyak. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai nanti terus akan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi ini. Sampai nanti yang terakhir adalah dedengkotnya, yaitu Dajjal, pembohong besar, pendusta besar. Ajaibnya disebutkan oleh para ulama, di antara semua orang yang mengaku nabi ini sudah muncul ada 4 orang wanita yang mengaku nabi, ya. Dan mereka berdalil. Ini bahayanya kalau kita tidak punya ilmu, ya. Mereka berdalil. Apa kata mereka? Nabi itu bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Nabi tidak bersabda la nabiyyah ba'di. Nabiyah maksudnya apa? Nabi perempuan. Nabi cuma bersabda tidak ada nabi laki-laki setelahku. Adapun nabi perempuan ya ada, begitu. Ini ada 4 orang yang mengaku seperti ini. Lihat mereka pintar sekali memelintir dalil, ya. Kalau kita tidak punya ilmu bahaya. Ada lagi yang berdalil, dia rubah namanya. Ada lagi yang mengaku menjadi nabi dan dia menamai dirinya dengan nama La. Ya, ketika ditanya siapa nama Anda, nama saya La. Itulah nama yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. La nabiyyun ba'di. Lihat. Ini yang paham bahasa Arab aja kayaknya. Yang belajar bahasa Arab baru paham nih. La nabiyyun ba'di. Jadi Nabi tidak membaca la nabiyya ba'di, tapi yang bacaannya adalah la nabiyyun ba'di. La adalah seorang nabi setelahku, itu maksud. Jadi la itu nama orang menurut dia. Allahumma musta'an. Ini kejahilan, ya. Dan lebih jahil lagi kalau kita tidak paham pendalilannya mereka ini, bisa-bisa kita terseret. Jadi dia selewengkan sabda Nabi la nabiyya ba'di itu menjadi la nabiyyun ba'di. Maknanya akan muncul seorang nabi setelahku bernama La. Akhirnya dia namakan dirinya La. Allahu musta'an. Baik, itu terkait 30 orang yang akan mengaku
menjadi nabi dan mereka punya pengikut yang banyak. Sekarang kita bacakan riwayat terkait para pendusta besar. Para pendusta besar yang kita bacakan riwayatnya ini, tidak harus mereka ini atau belum tentu mereka mengaku nabi, namun mereka pendusta besar. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun." Nanti pada akhir zaman akan muncul para dajjal, para pendusta. Ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum. Mereka akan datang membawakan kepada kalian hadis-hadis yang belum pernah kalian dengar. Kalian di sini siapa maksudnya? Para sahabat. Ketika itu Rasulullah sedang berbicara di hadapan para sahabat. Nanti akan muncul para pendusta, dajjalun kadzabun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri mereka adalah mereka akan membawakan hadis-hadis, ya, mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah kalian dengar, yang belum pernah didengar oleh para sahabat. Wala aba'ukum, bahkan bapak-bapak kalian belum pernah dengar hadis-hadis tersebut. Fa iyyakum wa iyyahum, awas, hati-hati kalian dari mereka dan jangan sampai mereka menipu kalian. La yudhillunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Wala yaftinunakum, jangan sampai mereka menjadikan kalian terfitnah. Ya, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di awal-awal kitab sahihnya, di muqaddimahnya Imam Muslim membawakan riwayat ini. Dan terjadi dengan munculnya para pemalsu hadis. Para pemalsu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya di neraka. Ini isyarat dari Rasulullah SAW akan muncul orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan ini isyarat terkait maraknya hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif yang tidak valid bersumber dari Rasulullah SAW, namun dikatakan itu bersumber dari Rasulullah SAW. Berdusta atas nama Rasulullah SAW ini bukan berdusta biasa, ya. Kita berdusta atas nama orang, mencatut nama orang, ini dosa besar. Apalagi yang dicatut namanya adalah Rasulullah SAW. Ini dosa di atas dosa. Waliyadzubillah. Dan bisa beranak pinak dosanya, karena bisa menyesatkan sekian banyak umat. Hadis-hadis palsu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Sayakunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum." Mirip dengan hadis yang tadi. Akan muncul di tengah-tengah umatku manusia-manusia yang akan meriwayatkan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian hadis-hadis yang belum pernah kalian dengar, belum pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Hati-hati dari mereka, jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Ini pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda kiamat yang keempat. Tadi yang ketiga apa? Munculnya nabi-nabi palsu dan para pendusta, para pemalsu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang keempat, kathratuz zalazil, banyak terjadi gempa. Akan banyak terjadi gempa. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Hawalah radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Hawalah ini pernah dipegang kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipegang kepalanya. Rasulullah meletakkan tangannya di kepala para sahabat yang
yang bernama Abdullah bin Hawalah ya. Dan itu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada murid-muridnya. Pegang kepalanya. Dan para sahabat senang sekali dipegang kepalanya oleh Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat tukang muadzinnya Rasulullah SAW. Salah seorang muadzinnya Rasulullah, awalnya sebelum masuk Islam dia sangat benci sekali kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian pernah Rasulullah dengan lembut, dengan lemah lembut, dengan penuh akhlak dipegang ubun-ubunnya. Semenjak itu kata dia, tidak ada yang lebih saya cintai kecuali Muhammad SAW. Dari benci menjadi cinta. Akhirnya rambutnya itu tidak mau dipotong-potong. Saya nggak mau potong ini rambut ini karena rambut ini sudah pernah dipegang oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Nah, Abdullah bin Hawalah ini salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah dipegang kepalanya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ya ibn Hawalah, wahai ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata, kalau engkau menyaksikan kelak khilafah, kekhalifahan, qad nazalat ardal muqaddasah, akan berpindah." Ini maksud hadis ini, akan berpindah kekhalifahan itu dari Madinah ke al-ardul muqaddasah, maksudnya Palestina, Syam, negeri Syam. Faqad danatiz zalazilu wal balabilu wal umurul 'idham. Kalau itu sudah terjadi dan benar terjadi, Abu Bakar As-Siddiq memerintah di Madinah, Umar bin Al-Khattab di Madinah, Utsman bin Affan di Madinah, Ali bin Abi Thalib di Kufah. Udah mulai berpindah ya. Kemudian Al-Hasan bin Ali di Kufah. Al-Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya, terjadi Amul Jamaah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam. Semenjak itu pemerintahan kaum muslimin di bawah Bani Umayyah itu di Syam. Kemudian terjadi banyak huru-hara, pemberontakan dan seterusnya. Bani Abbasiyah berkuasa dan itu juga banyak pemberontakan, persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah di sini. Manakala nanti kekhalifahan itu berpindah ke negeri Palestina, ke negeri Syam, maka sudah dekat waktunya akan terjadi banyak sekali gempa, wal balabil, dan banyak terjadi malapetaka, wal umurul 'idham, perkara-perkara besar yang terjadi di tengah umat. Was-sa'atu yawma idzin, dan hari kiamat, kalau itu sudah terjadi, banyak gempa yang terjadi, maka hari kiamat sebentar lagi, dekat. Aqrabu minan nasi min yadi hadhihi min ra'sik. Hari kiamat itu lebih dekat, ya, lebih dekat kepada manusia daripada dekatnya tanganku ini di kepalamu. Ini isyarat, ini isyarat dari Rasulullah SAW, ya, bahasa dari beliau untuk menunjukkan kiamat itu sebentar lagi. Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sungguh telah dekat datangnya hari kiamat. Itu semenjak Al-Quran diturunkan memang Allah sudah menegaskan hari kiamat itu dekat. Ya. Dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Salamah bin Naufal As-Sukuni radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wa baina yaday sa'ah mutanun syadidun." Menjelang datangnya hari kiamat akan terjadi banyak sekali kematian yang dahsyat. Wa ba'dahu sanawatuz zalazil, dan setelahnya akan banyak terjadi gempa. Banyak terjadi gempa. Di sini ada beberapa catatan. Gempa, banyak terjadi gempa. Apa yang dimaksudkan dengan hadis Rasulullah SAW? Di antara para ulama ada yang menyebutkan ini sudah terjadi, atau bahkan sudah terjadi di zaman kita ini, karena banyak terjadi gempa. Namun di antara ulama yang lain mengatakan, seperti misalkan Syekh
Dr. Muhammad Al-Mubayyad hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mawsu'ah fil Fitan wa Asyratis Sa'ah, beliau menegaskan ini belum terjadi. Ini gempa yang banyak ini gempa yang tidak biasa. Artinya dalam skala dan intensitas yang banyak dan sering sekali. Dan ini menurut beliau belum terjadi dan akan terjadi. Jadi intensitas gempanya itu sering dan banyak sekali dan tidak normal. Tidak normal. Dan ini menunjukkan terjadi perubahan di bumi ini, terjadi perubahan secara kauni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti akan terjadi perubahan juga secara kauni. Waktu itu akan terasa cepat. Nanti di zaman Dajjal waktu akan terasa lama. Ini kata para ulama terjadi perubahan di bumi, di alam ini terjadi perubahan. Wallahu taala alam bisawab. Yang jelas Allah tabaraka wa taala idza arada syai'an hayya asbabahu. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah akan siapkan sebab-sebabnya. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi kata beliau, kemungkinan banyaknya gempa yang dimaksudkan dalam hadis ini belum terjadi dan akan terjadi, intensitasnya sering sekali dan banyak terjadi. Padahal kita sendiri di zaman ini, kita merasa apalagi tahun 2018 kemarin di tempat kita, ya, hampir setiap malam ya kita trauma. Tapi alhamdulillah Allah memberikan keamanan kepada kita. Yang kelima, di antara tanda-tanda kiamat sughra adalah taqarubuz zaman. Waktu itu seolah menyusut, seperti menyusut. Zaman itu berdekatan. Apa maksudnya? Kita bacakan dulu riwayatnya. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai zaman itu berdekatan. Terasa pendek, menyusut. Fatakunus sanatu kasyahr. Nanti akan terjadi setahun itu seperti sebulan. Setahun seperti sebulan. Wasyahru kal jumu'ah. Sebulan, waktu yang sebulan itu akan menyusut menjadi seperti sepekan. Wa takunul jum'atu kal yaum. Sepekan menyusut menjadi seperti sehari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah. Dan sehari itu seperti beberapa saat saja. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di sini ada beberapa catatan para ulama yang saya nukilkan, saya ringkaskan penjelasan mereka. Ada banyak kemungkinan makna dari sabda Rasulullah SAW. Ada banyak ihtimal, kemungkinan makna. Apa yang dimaksud dengan taqarubuz zaman? Berdekatannya zaman. Ada banyak sekali aqwal para ulama. Saya ringkaskan, saya ambilkan 4 makna yang paling mengemuka, yang paling terkenal di kalangan para ulama, para ahli ilmu. Yang pertama, yang dimaksud dengan taqarubuz zaman adalah intiqasul waqti haqiqatan. Jadi waktu itu benar-benar menyusut, benar-benar berkurang secara hakiki. Seperti kata Rasulullah SAW, setahun itu jadi sebulan. Sebulan jadi sepekan, sepekan jadi sehari. Jadi waktu benar-benar berkurang, tidak normal. Tidak normal seperti sekarang ini. Bahkan sekarang pun kita merasa cepat ya. Cepat. Sebentar lagi Ramadan, padahal kemarin subhanallah. Nah, pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Mubayyad dalam kitabnya. Seperti zahir teks hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan,
yang setahun tuh jadi sebulan. Ya seperti itu. Wallahu alam seperti apa, bagaimana Allah mengaturnya, yang jelas kita meyakininya. Ini sabda Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq, yang jujur dan pasti benar. Kemudian ada para ulama yang mengatakan ini makna yang kedua. Taqarrubuz zaman maksudnya adalah naz'ul barakati min kulli syai'in hatta zaman. Nanti akan terjadi di akhir zaman banyak kemaksiatan, banyak terjadi fitnah, sehingga Allah cabut keberkahan dari segala sesuatu. Allah cabut keberkahan dari rezeki, Allah cabut keberkahan dari kehidupan kita, bahkan Allah cabut keberkahan dari waktu. Ya. Sehingga waktu setahun berlalu, tidak ada kebaikan yang kita dapatkan, atau hanya sedikit kebaikan yang kita dapatkan, sehingga diumpamakan kebaikan yang kita dapatkan itu hanya seperti kebaikan selama sebulan. Padahal waktu yang kita lalui adalah setahun. Ya. Kita melalui waktu sebulan, tidak ada yang kita dapatkan dari kebaikan dari waktu tersebut, melainkan hanya kebaikan selama sepekan saja. Ini menurut pendapat ulama yang lain. Namun pendapat yang kedua dan yang seterusnya ini keluar dari zahir teks hadis, ya, nas hadis. Keluar dari makna zahir. Makna zahir itu maksudnya makna tekstualnya. Dan prinsip Ahlus Sunnah dalam memahami nas-nas, yang harus dipegang adalah makna tekstualnya, kecuali kalau ada dalil yang lain yang mengharuskan kita memahami tidak secara tekstual. Nah, ini panjang pembahasannya dalam ilmu usul fiqh. Yang jelas secara asal kita harus mengambil makna zahirnya. Rasulullah mengatakan yang setahun jadi sebulan, ya sudah, itu berarti maknanya seperti itu. Betul-betul akan menyusut waktu itu, akan terasa singkat. Dan sebaliknya berdasarkan hadis yang lain, dan ini yang menguatkan pendapat yang pertama, nanti di zamannya Dajjal itu bumi ini sudah, tata surya ini mungkin sudah berubah, ya, sudah berubah. Disebutkan dalam hadis tentang Dajjal, sehari itu jadi setahun. Ini bertambah lambat. Sehari, ada satu hari di zamannya Dajjal itu setahun. Kemudian para sahabat heran, loh kok bisa? Terus gimana kita sholat, wahai Rasulullah? Apakah kita cukup sholat 5 waktu saja? Lah, tidak. Tapi prediksikan dia. Jangan sehari yang selama setahun itu jangan cuma sholat 5 kali gitu. Diprediksi. Nanti insya Allah kita akan sampai ke hadis tersebut, kita akan bawakan penjelasannya. Ya. Menunjukkan bahwasanya betul-betul akan terjadi perubahan hakiki pada waktu. Sehari seperti setahun. Nah ini sebaliknya, dalam hadis ini akan terjadi juga suatu masa nanti setahun itu seperti sebulan. Ya. Sudah azan, ya? Kalau sudah azan kita azan dulu, baru kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, makna yang kedua itu taqarrubuz zaman, maksudnya adalah keberkahan waktu itu dicabut. Keberkahan waktu itu dicabut sehingga tidak ada manfaat yang kita peroleh dari waktu yang lama itu kecuali hanya sedikit saja. Dan kalau kita berbicara hilangnya keberkahan waktu, ini betul-betul kita saksikan. Bahkan terjadi pada diri kita. Ikhwatifillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Apalagi dengan hadirnya teknologi, komunikasi dan seterusnya, gadget, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Ya. Coba kita muhasabah diri kita. Waktu kita untuk membaca Al-Quran, berzikir, kemudian belajar, membaca, hadir di majelis ilmu. Mungkin hadir di majelis ilmu kita hanya sepekan sekali. Sementara kita habiskan waktu kita berjam-jam di depan gadget. Itu tanda hilangnya keberkahan waktu. Tanda hilangnya keberkahan waktu. Kemudian makna yang ketiga, taqarrubuz zaman maksudnya adalah taqarrub bainal muduni wal aqalim. Semakin pendeknya jarak antar negeri. Karena semakin canggihnya teknologi informasi dan teknologi transportasi. Kalau dulu perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain itu ditempuh dalam waktu berbulan-bulan. Kalau sekarang hanya hitungan jam. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan taqarrubuz zaman menurut sebagian ulama. Ya. Makna yang keempat, yang dimaksud dengan taqarrubuz zaman adalah infitahud dunya wa kathratu mutatallibatiha. Dunia ini dibuka oleh Allah, terbuka semua. Ya, dan kebutuhan manusia itu semakin banyak. Tidak seperti dulu. Dibuka dunia ini, perbendaharaan bumi ini dibuka oleh Allah tabaraka wa taala, banyak hal yang ditemukan oleh manusia, hal-hal baru, teknologi dan seterusnya. Karena perkembangan teknologi itu memunculkan kebutuhan yang baru. Banyak kebutuhan yang baru muncul. Ya. Kalau dulu orang-orang tua kita, petani di desa, mereka tanam padi, setelah mereka tanam padi, kegiatan mereka tidak ada yang lain selain menunggu untuk memanen padi. Sehingga banyak sekali mereka punya waktu luang. Adapun saat ini ya, muncul teknologi justru semakin membuat kita sibuk. Ya, jangan jauh-jauh. Di HP kita itu ada berapa grup WA itu? Berapa grup itu? Ya. Setiap hari, setiap menit selalu muncul pesan dan kita selalu menyempatkan waktu untuk buka. Itu menyibukkan kita. Ya. Antum rasakan sendiri, ya. Ada grup arisan 1, ada grup arisan 2, ada grup futsal, ada grup apa lagi? Banyak sekali. Dan masing-masing kita berusaha untuk menjawabnya. Ya. Akhirnya karena tuntutan-tuntutan grup itu kita jadi punya banyak kebutuhan. Ya. Anggaplah grup arisan 1, grup arisan 2. Ketika tiba waktu kumpul, kita butuh untuk menuju tempat kumpul, kita butuh alat transportasi. Akhirnya belilah motor, belilah mobil dan segala macam. Ya. Karena punya mobil, terbuka lagi, muncul lagi kebutuhan yang lain, ya kan? Bayar pajak mobil, ngurus surat-suratnya, bayar bensin ke bengkel dan seterusnya. Umur kita habis untuk itu semua. Ini yang dimaksud taqarrubuz zaman menurut pendapat ulama yang keempat. Jadi saking banyaknya kebutuhan manusia, waktu yang ada itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang banyak itu. Ya. Maka berlalulah hari demi hari tanpa terasa.
Waktu yang ada tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan manusia. Sehingga terasa kok sebentar sekali begitu. Waktu itu terasa tidak ada waktu kita. Saking sibuknya kita. Padahal fasilitas luar biasa. Semakin banyak fasilitas, semakin tidak punya waktu, semakin sibuk. Nah, ini yang dimaksudkan. Namun, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Kita ambil zahir nas hadis Rasulullah SAW. Apa adanya? Rasulullah mengatakan nanti waktu itu yang setahun akan jadi seperti sebulan. Ya seperti itu kita yakini. Apa adanya. Dan Allah maha mampu untuk mewujudkannya. Ya, Allah maha mampu untuk mewujudkannya. Ya, insyaallah pembahasan tentang taqarubuz zaman dan juga perubahan waktu yang terjadi di zamannya Dajjal ini, di zamannya Dajjal itu sebaliknya. Ya, waktu sehari itu jadi setahun. Ya. Itu sudah menunjukkan kiamat dekat sekali. Dekat sekali. Terakhir saya bawakan ucapannya Ibnu Abi Jamrah yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan tentang taqarubuz zaman ini. Ya. Yahtamilu an yakuna al-murad bi taqarubiz zaman qasruhu ala ma waqa'a fi hadits atau fil hadits. Ya. Memungkinkan makna yang dimaksud dengan taqarubuz zaman seperti yang dimaksudkan dalam hadis itu. Betul-betul akan menyusut waktu itu. Ini ucapan Ibnu Abi Jamrah yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani hafizahu rahimahumullah taala. Wa 'ala hadha fal qasru yahtamilu an yakuna hissiyan wa yahtamilu an yakuna ma'nawiyan. Berdasarkan ini maka taqarubuz zaman, menyusutnya waktu itu boleh jadi maknanya adalah betul-betul menyusut, betul-betul berkurang secara hakiki. Dan inilah pendapat yang rajih insyaallah, pendapat yang lebih kuat sebagaimana yang dikuatkan oleh penulis kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wa Asyratis Sa'ah Syekh Dr. Muhammad Al-Mubayyad hafizahullah taala. Namun kita tidak memungkiri ada pendapat yang lain seperti yang kita jelaskan tadi, ada 3 makna yang lain terkait pendapat para ulama ketika menjelaskan makna taqarubuz zaman ini. Kesimpulannya, ikhwati fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Hadis-hadis yang kita bawakan tadi, ya. Para ulama mengatakan sudah terjadi, ada yang sudah terjadi. Dan di antara mereka ada yang mengatakan boleh jadi akan terjadi berulang-ulang. Ya. Di antara kiamat sughra itu para ulama membagi. Ada kiamat sughra yang dia terjadi sekali, sudah terjadi dan tidak terulangi lagi. Seperti yang kita kisahkan sebelumnya, fitnah-fitnah yang terjadi di zaman para sahabat sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Ada di antara tanda-tanda hari kiamat sughra, dia terjadi sekali di suatu zaman, nanti terjadi lagi di zaman yang lain. Berulang. Ya. Dan ini yang kita sebutkan ini boleh jadi adalah salah satu di antaranya yang terjadi di suatu zaman dan akan terjadi lagi di zaman yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas apa yang kita sampaikan ini semoga bisa menambah keimanan kita, keyakinan kita akan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya keyakinan kita akan al-yaumil akhir. Sekali lagi saya ulangi, pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat ini adalah bagian dari pembahasan tentang keimanan terhadap hari akhir. Ini akidah. Dan kata para ulama, keimanan yang kuat terhadap hari akhir itulah motivasi terbesar bagi kita untuk beribadah dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, kalau mau kuat beribadah, terus menambah amal saleh, kajilah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang hari akhir, dan termasuk di dalamnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.